Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Fadli Syafil Kirom, NPM 2021010082. Di sini saya akan membacakan khutbah Jumat yang berjudul Keutamaan Sholat Berjamaah 5 waktu dan Kewajibannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulla ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa ala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, tentunya sholat di masjid bukanlah hanya sekali dalam sepekan, bukan hanya pada sholat Jumat saja, namun kewajiban sholat berjamaah itu setiap hari, setiap 5 kali dalam sehari. Adanya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, semuanya dikerjakan di masjid secara berjamaah sebagai mana sholat Jumat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami selaku khotib ingin menyampaikan khutbah Jumat yang berjudul Keutamaan sholat berjamaah 5 waktu dan kewajibannya. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, ketika kita berbicara tentang keutamaan suatu amalan, maka itu dapat memotivasi kita semua untuk mengerjakan amalan tersebut. Secara khusus untuk sholat berjamaah, sangat banyak keutamaannya, diantaranya yang pertama, lebih baik 27 derajat ditingkatkannya pada sholat sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, sholatul jamaati taf dulu sholatal qadda bisai'in wa isrina darajah, yang artinya sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Al-Bukhari 645 dan Muslim 650. Betapa luar biasanya pahala hingga 27 kali lipat tingkatnya dari sholat sendiri. Jika kita mau umpamakan dari sholat sendiri, sholat berjamaah dengan suatu pekerjaan dunia dan 27 derajat itu adalah gajinya, maka seorang akan lebih memilih pekerjaan yang dilakukan di luar rumah yang hanya berjarak beberapa meter namun mendapatkan gaji 27 juta. Di samping itu dikerjakan secara bersamaan dibandingkan dengan sholat di dalam rumah juga dikerjakan sendiri hanya mendapat gaji 1 juta saja. Yang kedua, akan adanya pengampunan dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, man tawaddo'a lissolati wa fasbahol fadu asumma masya illas sholatil maktubiti fasollaha ma'an nasi amal jamaatil fis fil masjidi ghafarallahu lahu
dzunubah. Barang siapa yang berwudu untuk sholat lalu menyempurnakan wudunya, kemudian berjalan menuju sholat yang fardu, lalu dia melaksanakannya bersama manusia atau bersama jamaah atau di masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim 232. Siapa di antara siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Maka maka salah satu sebab dosa diampuni adalah menghadiri sholat berjamaah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Selanjutnya yang ketiga, keutamaan yang besar lainnya yaitu ilmu kita tidak sampai kepadanya. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat pada azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi. Niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Hadis riwayat Al-Bukhari 615 dan Muslim 637. Yang selanjutnya yang keempat, sholat isya seakan sholat separuh malam dan sholat subuh seakan sholat semalam suntuk. Rasulullah SAW pernah bersabda, man sholal man man ma, man sol man sholal isya afi jamaatin fakan nama koma nisfal laili waman waman sholas subha fi jamaatin fakan nama sholal laila kullah. Barang siapa sholat isya berjamaah seolah-olah ia sholat malam selama separuh malam, dan barang siapa sholat subuh berjamaah seolah-olah ia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim 656. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Demikianlah tentang keutamaan sholat berjamaah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban sholat berjamaah. Pertama, ayat perintah untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk dan hukum asal perintah adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa qimus sholata wa atuz zakata wa warkamu ma'ar rokina. Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya, hadis seorang sahabat buta yang tidak mendapat keringanan meninggalkan sholat berjamaah. Yang artinya, dari Abu Hurairah dia berkata, seorang buta tunanetra pernah menemui Nabi Muhammad SAW dan berujar, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid. Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah SAW Muhammad untuk sholat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya, apakah engkau mendengar panggilan sholat atau azan? Laki-laki itu menjawab, benar. Beliau bersabda, penuhilah seruan tersebut, hadiri jamaah sholat. Hadis riwayat Muslim 653. Demikianlah khutbah pertama kita. Semoga Allah Ta'ala terus memberikan kita semangat
mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Barakallah li walakum fil Qur'anil azim wa nafai wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Qalu qawli hadza wa astaghfirul alazim li wa lakum wa li syairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiratan tayyibatan mubarakatan fi kama yubhi rabbuna wa yuribbuhu wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qalu qawlan sadida yaslil lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Ibadallah innallaha ya'murukum bi amri hatsumma khalaqakum kama qaulahu ta'ala fit tanzil wa ma khalaqtul jinna mal insa illa liya'budukum wa innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abduka wa rasulika Muhammad wa ardallahu an khulafar rasyidin Abu Bakri wa Umrahi wa Usmani wa Ali wa an sayril ali Muhammad wa ashabi ajmain wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanil illa yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arrahmar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wan wa aya khairal hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa kafir lana sayyidana wa ma tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka daulatan khalifatan rasyidatan ala min hajin nubuwati Rabbana la tuzigh qablana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan inna antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazi qurba wa yanbaghi innal fasya wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fadhkurullaha azmi yadzkurukum wastaghfirullahal azmiya yastajib lakum wa yashkuruhu la'alla ni'amihi yadzikum wa la zikrullahi akbar. Aqimussalah. Sekian khutbah Jumat yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Mohon maaf juga apabila salah dalam membaca bahasa Arabnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.